friends, apa kabar? Malam hari ini Pastor mau membahas mengenai ayat-ayat yang mungkin Anda pernah temukan dalam Alkitab itu bertentangan. Nah, saya percaya hari-hari ini mungkin Anda pernah bertemu dengan orang berkata, Alkitab nggak bisa dipercaya karena ada ayat-ayat yang bertentangan. Entah ayat mana yang dia maksud. Atau mungkin kamu sendiri juga pernah pernah mengalami pengalaman seperti itu, menemukan ayat-ayat yang kelihatannya saling bertentangan. Contohnya saja, mungkin ada orang berkata, kalau Tuhan itu baik, kenapa masih ada peperangan, masih dia biarkan ada kejahatan? Atau mungkin dengan situasi yang sedang kita hadapi hari ini, COVID-19. Orang yang berkata kalau ini memang sedang terjadi wabah, ini asalnya dari Tuhan, penghukuman Tuhan, atau serangan iblis. Karena keputusan apapun dari jawaban ini juga akan berefek kepada bagaimana kita menyikapinya. Nah, teman-teman sekalian, saya akan mengambil beberapa contoh dalam Alkitab dan nanti kita akan melihat bagaimana kita belajar firman Tuhan ketika kita bertemu dengan ayat-ayat yang kelihatannya bertentangan ya. Contoh yang diambil pertama kali adalah 2 Samuel 24 ayat 1 dan 1 Tawarikh 21 ayat 1 ya. Silakan buka Alkitab. 2 Samuel 24 ayat 1 bunyinya, bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel, ia menghasut Daud melawan mereka, dan firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Nah, buka satu ayat lagi, 1 Tawarikh 21 ayat 1. Ya, ini peristiwa yang sama, dicatat di Alkitab kitab yang berbeda. Ditulis, iblis bangkit melawan orang Israel, dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Nah, jadi dari peristiwa yang sama saja, ternyata dua kitab yang berbeda dalam Alkitab itu mencatat hal yang berbeda mengenai siapa inisiator dari peristiwa ini. Apa sih yang terjadi saat itu? Yaitu Daud melakukan dosa mensensus orang Israel. Nah, ketentuan yang Tuhan buat di Perjanjian Lama, apabila seorang raja atau penguasa Israel mau melakukan sensus, dia harus minta izin dulu dari Tuhan. Kenapa? Karena sensus di Perjanjian Lama itu fungsinya untuk menghitung kemampuan militer daripada Israel. Jadi seorang penguasa dan raja nggak boleh main menghitung aja orang Israel. Sebab nanti kalau dia tahu kekuatan militernya, dia bisa sombong. Dia bisa mempergunakan kekuatan militer yang dia miliki untuk menyerang negara lain atau memperkaya dirinya sendiri. Makanya harus mutlak minta izin Tuhan. Dan kali ini Daud tidak minta izin Tuhan, dia melakukan sensus sehingga akhirnya muncullah hukuman Tuhan, ada wabah dan puluhan ribuan orang tewas gara-gara wabah ini. Nah, waktu kita baca peristiwa yang sama dicatat oleh dua kitab yang berbeda, yang satu bilang itu yang mulai adalah Tuhan. Yang satunya lagi bilang itu iblis yang mendorong Daud untuk membujuk Daud untuk menghitung Israel. Nah, mana yang benar? Nah, teman-teman sekalian, jika Anda menemukan ayat-ayat yang kelihatannya bertentangan semacam ini, maka pegang 4 prinsip ini dalam memahaminya. Ya, prinsip membaca Alkitab ada banyak, tapi Pastor kasih 4 saja yang sederhana yang bisa kamu pakai untuk memahami Alkitab. Ya, yang pertama adalah bahwa Alkitab tidak pernah salah. Alkitab tidak pernah salah. Ya, jika muncul hal-hal yang tidak kita mengerti, maka faktor utamanya adalah ketidakmengertian kita, bukan Alkitabnya yang salah. Ya, yang kedua adalah manusia jatuh dalam dosa dan akibatnya kehidupan di atas muka bumi ini tidak akan pernah lepas sepenuhnya dari penderitaan, sakit penyakit, perang, wabah, apapun itu pergumulan hidup. Ya, itu adalah konsekuensi dari dosa. Kita ada di dalam dunia yang fallen world dan kita sedang menunggu Tuhan untuk datang dan memulihkan seluruh bumi ini dengan sempurna. Katakan yes. Ya. Dan yang ketiga, prinsip yang ketiga adalah Tuhan selalu ingin memberi kita yang terbaik. Tuhan selalu pengen memberi kita yang terbaik. Sekalipun cara yang dia pergunakan untuk memberikan hal itu kepada kita, mungkin kita pandang tidak baik. Yang keempat, iblis, si jahat selalu ingin menjatuhkan dan menghancurkan umat Tuhan dan manusia dengan berbagai macam cara. Dan bahkan jika perlu memakai cara-cara yang justru manusia pandang itu baik. Dendam, kejahatan, korupsi, nafsu, semua itu seringkali dipandang oleh manusia baik, tapi justru itu menghancurkan manusia. Ya. Nah, berdasarkan 4 prinsip ini, maka sekarang kita mengerti, kita bisa membaca ayat-ayat yang mungkin kelihatannya saling bertentangan satu sama lain. Seperti yang kita baca di dalam 2 Samuel 24 dan 1 Tawarikh 21, sekarang kita mengerti, ya kan? Jadi kita mengerti sekarang.
bahwa ternyata iblislah yang memprovokasi Daud untuk melakukan sensus. Kenapa? Karena kalau Daud lakukan itu tanpa tanya Tuhan, pasti terjadi kehancuran. Dan iblis pengennya kehancuran. Tapi dengarkan baik-baik, bahwa iblis bisa memprovokasi Daud, itu juga Tuhan yang izinkan. Loh, kok begitu, Pastor? Iya, ingat, Tuhan ingin supaya kita mengalami yang terbaik, termasuk mengalami yang namanya suatu pertumbuhan rohani. Dan pertumbuhan rohani salah satunya adalah kita diberi kehendak bebas untuk mau mengikuti kehendak Tuhan atau kehendak iblis dan suara kita sendiri. Daud dan Israel harus dicoba, teman-teman sekalian. Harus dites. Dia ini masih mau ngikutin keinginan sendiri atau keinginan Tuhan. Oleh karena itu, iblis dikasih izin sama Tuhan untuk memprovokasi Daud. Dan ternyata Daud kemakan provokasi ini. Akibatnya apa? Wabah terjadi. Tapi kemudian Daud bertobat, dia mendirikan mesbah, dan tulah itu pun akhirnya, wabah itu pun akhirnya berhenti. Kita lihat di sini Daud juga naik kehidupan rohaninya, dan saya percaya Israel juga naik kehidupan rohaninya. Contoh yang lain apa? Ya, kita lagi ngomong penderitaan malam ini, hari ini ya sekalian saja kita ngomongkan ya. Ayub contohnya. Jelas dalam pasal 1 dan 2 dijelaskan penderitaan yang dialami oleh Ayub, ternyata baik iblis maupun Tuhan ada andil di dalamnya. Iblis menuduh Tuhan bahwa Ayub itu setia sama dia, sama Tuhan, karena Tuhan, kutip tanda kutip, menyuap Ayub. Tuhan itu kasih berkat sama Ayub, perlindungan, kekuatan. Ya, iblis bilang, ya nggak heran Ayub setia sama Tuhan. Waduh, Tuhan anggap serius tuduhan ini, sehingga dia kasih izin kepada iblis untuk mengecek apakah benar Ayub itu benar-benar setia, sekalipun tidak ada berkat sama sekali, dan memang terbukti pada akhirnya Ayub tetap setia. Tetapi melalui peristiwa ini juga, Tuhan mau mengangkat kerohanian Ayub. Kenapa? Di bagian terakhir Ayub, kita akan lihat, selama ini Ayub hanya mendengar dari orang lain saja tentang Tuhan. Tapi dia belum punya pengalaman pribadi sama Tuhan, belum ada kesaksian pribadi. Nah, hari ini juga teman-teman, sudahkah kita benar-benar mengalami Tuhan dalam hidup kita? Apakah mungkin selama ini kita dengar Tuhan, tahu Tuhan dari orang tua kita, dari guru, dari pendeta, tapi kita sendiri tidak pernah mengalami yang namanya deep personal relationship with God. Nah, saya percaya teman-teman, kamu juga harus punya pengalaman pribadi sama Tuhan. Sama seperti Ayub mendapatkan perjumpaan ilahi bersama dengan Tuhan, demikian juga kita juga bisa mendapatkan hal yang sama. Contoh yang terakhir, yang ketiga adalah mengenai penyaliban Kristus sendiri. Tuhan Yesus disalib, ya, dalam Yohanes 13 ayat 2, 1 Korintus 2 ayat 8 dikatakan, iblis berencana untuk menghancurkan anak Allah, menghancurkan Yesus melalui salib. Tetapi adalah rencana Tuhan melalui salib yang sama justru untuk menyelamatkan dan menebus manusia. Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 39. Lihat, jadi ada satu peristiwa bisa dilihat dari dua sisi dan tidak saling bertentangan. Kalau kita bisa mengerti hal ini semua dan pergunakan 4 prinsip yang Pastor sudah berikan tadi itu, ya. So, kita sedang berbicara mengenai sakit, penyakit, dan penderitaan. Kayaknya bagus juga Pastor akan kasih suatu tips ya, bagaimana supaya kita menyikapi penderitaan, badai, apapun persoalan yang sedang Tuhan mungkin izinkan terjadi dalam hidup kita. 3I. I-nya di belakang semua, tapi ya, 3I. Yang pertama, refleksi. Nggak ada hubungannya dengan pijit kaki. No, refleksi. Artinya apa? Lihat ke diri sendiri dulu. Ya. Apakah penderitaan dan persoalan yang kita hadapi saat ini mungkin karena kitanya salah buat keputusan. Kita salah bertindak, kita lebih mendengarkan diri sendiri dan bahkan mungkin godaan iblis sehingga kita jadi susah. Jika ya, maka kita harus segera bertobat dan merendahkan diri. Minta ampun sama Tuhan. Tapi setelah kita cek, umpamanya, ternyata tidak ada apa-apa, ya sudah jangan cari-cari juga. Kalau seandainya mencari-cari juga, iblis juga bisa memakai kesempatan itu untuk blaming, untuk menyalahkan kita, menyalahkan kamu. Kalau ternyata memang tidak ada keputusan yang dibuat salah, tidak ada segala macam, ya sudah, kita tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Cari wajah Tuhan, supaya Tuhan kasih kepada kita jalan keluar, dan menyatakan maksud dan tujuan semua ini bisa terjadi dalam hidup kita. Yang kedua adalah perangi. Di belakangnya, perangi. Semua penderitaan, semua sakit penyakit, wabah apapun yang mau mencoba untuk menghancurkan kehidupan kita, perangi. Karena itu adalah serangan daripada si jahat.
Kita sedang diizinkan Tuhan kalau dapat hal-hal seperti itu supaya juga naik kerohanian kita. Doa kita jadi makin kencang, doa kita juga jadi makin penuh dengan iman. Kita juga melakukan peperangan rohani di dalam kuasa nama Yesus Kristus. Yang ketiga, tahu diri. Kalau sudah ada persoalan dan yang lain-lain, ya tahu diri. Segera menyesuaikan diri, segera beradaptasi. Barangkali COVID-19 ini juga adalah teguran Tuhan, karena kita selama ini tidak higienis. Kalau kita pilek, bersin, kita nggak pernah tutup mulut kita nggak pernah cuci tangan. Tapi mungkin dari hal yang ini sekarang hidup kita berubah. Kita sekarang harus beradaptasi. Kita harus menjadi hidupnya lebih bersih, olahraga, tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, dan seterusnya. Ya, saya percaya ketika ada suatu persoalan, maka Tuhan juga bisa pakai itu untuk membuat kita menjadi lebih baik. Tantangannya adalah kita tahu diri atau tidak mengenal itu. Nah, teman-teman, saya mau tutup bahwa ketika kita membaca Alkitab, kita menghadapi apapun situasi yang Tuhan izinkan, kita mutlak butuh Roh Kudus. Kita butuh Roh Kudus, yaitu Roh Allah itu sendiri memenuhi kita. Kenapa? Roh Kuduslah yang akan membimbing, mengajar, dan mengarahkan kita. Yohanes 14 ayat 26, 16 ayat 13. Roh Kuduslah yang memberi damai sejahtera dan sukacita. Roma 14 ayat 17. Roh Kudus mau menyertai kita untuk selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16. Ya. Dan saat kita dipenuhi oleh Roh Kudus, itu artinya Tuhan ada dalam kita di dalam Dia, dan artinya kekuatan daripada Tuhan sendirilah yang akan memampukan kita menghadapi apapun yang terjadi di depan ini. Ya, sekali lagi, kalau lagi baca Alkitab mendapatkan ayat-ayat yang kelihatannya bertentangan, itu adalah suatu opportunity, kesempatan bagi kita untuk mengerti dan mendalami Tuhan lebih lagi, dan juga supaya kerohanian kita meningkat. Alkitab tidak pernah salah, dan di dalam tuntunan Roh Kudus tentu kita akan menjadi mengerti apa yang Tuhan mau dari firman tersebut. Nah, Pastor juga mau sarankan, kalau pengen belajar lebih banyak mengenai ayat-ayat yang mungkin kelihatannya kontroversi, ada buku yang Pastor selalu buka ya sebagai referensi. Itu adalah The Big Book of the Bible Difficulties dari Norman Geisler dan Thomas Howe. Ini bukan paid endorsement ya. Ini salah satu bukunya Pastor. Saya nggak tahu bahasa Indonesia ada atau tidak, tapi bisa dicari di online ya. Bisa ketemu buku seperti ini, bagus untuk dipelajari lebih lanjut. Tentu ada buku-buku yang lain, tapi ini yang salah satu saya rekomen karena bahasanya mudah sekalipun dalam bahasa Inggris ya. Dan kalau ada yang mau tanya buku-buku lain yang mungkin Pastor gunakan, commentary, Bible background, dan yang lain-lain, silahkan. Welcome to direct message me, nanti saya akan bagikan judul bukunya dan teman-teman bisa cari itu mungkin secara online juga. Well, that's it. Selamat menikmati harimu, enjoy your life in Christ. See ya.